Kasus tewasnya Vina dan Eki 8 tahun silam menguak tabir yang membuat banyak orang tak habis pikir. Kenapa sedemikian pelik dan rumit proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut yang saat ini masih kusut? Hal itu tidak lepas dari kinerja kepolisian yang dianggap tidak transparan dan mengundang kecurigaan. Setidaknya itulah yang dirasakan pengacara Titin Prilianti. Ia mengungkapkan jika salah satu kliennya yang bernama Sudirman, satu dari 8 narapidana dalam kasus tewasnya Vina, telah didatangi aparat kepolisian dan memintanya untuk mencabut surat kuasa agar tidak lagi didampingi olehnya sebagai kuasa hukumnya. Keluarga Sudirman juga turut didatangi aparat kepolisian dan diminta melakukan hal yang sama, sampai-sampai sejumlah polisi berjaga-jaga di rumahnya. Sontak saja hal tersebut menimbulkan tanda tanya. Lantas, benarkah keluarga Sudirman kini sedang dalam tekanan? Dan apa alasan keluarga Sudirman diminta mencabut Titin sebagai kuasa hukum Sudirman? Dan benarkah dengan adanya teror tersebut keluarga Sudirman meminta bantuan Komnas HAM? Jadi sebetulnya yang diteror itu tidak saya secara langsung, tapi keluarganya terpidana Sudirman. Sudirman kan memang sudah di dalam, tapi keluarganya itu terus didatangi oleh kepolisian. Kalau menurut pengakuan kakaknya, termasuk ke tempat kerja kakaknya, sekitar 3 atau sampai 5 orang polisi itu berjaga di kantor kakaknya yang menginginkan kakaknya itu ikut ke Polda. Waktu itu memang saya sempat ada komunikasi, alasannya apa? Di antaranya harus mencabut kuasa dari saya gitu. Jangan pakai lagi saya sebagai pengacaranya Sudirman. Tapi yang diteror itu kakaknya dan keluarga Sudirman. Selain didatangi juga mereka pernah membawa surat yang tulisan tangannya Sudirman, kemudian kedua orang tuanya dipaksa untuk tanda tangan juga. Cuman waktu itu menolak. Kalau saya sih menyerahkan aja, apakah mau tetap pakai saya atau tidak. Tetapi keluarga Sudirman tetap menginginkan penanganan Sudirman di saya gitu, Pak, dipegang oleh, dikuasakan ke saya. Jadi, nah dengan dasar itulah akhirnya saya membuat permohonan perlindungan hukum kepada Pradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan, karena memang saya tergabung di Pradinya beliau. Jadi apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Kita juga, saya tidak berani menuduh terlalu prematur kan, mendahului kan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Pradi, dan saya sebagai ketua umum Pradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia. Dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan Habib kalau itu betul. Kepastiannya besok. Kalau tercatat di handphone saya ada beberapa tanggal, kalau nggak salah sih pada saat kehadiran Komnas HAM ke sini ya seminggu kayaknya. Jadi kebetulan pada saat Komnas HAM ada di sini, teror itu juga berlangsung. Makanya sekalian waktu itu salah seorang kakaknya Sudirman dan keluarganya sekalian melaporkan masalah ini kepada Komnas HAM juga, yang mungkin oleh Komnas HAM didistribusikan kepada LPSK. Kelihatannya seperti itu, karena kan masalah teror itu yang menghadapinya mereka. Jadi saya juga tidak ikut campur secara luar biasa. Kebetulan ada Komnas HAM waktu itu sedang wawancara dengan beberapa anggota keluarga yang atas laporan saya di 16 September 2016. Kebetulan juga kakaknya Sudirman juga dipanggil, jadi sekalian melaporkan masalah teror yang dialami kepada Komnas HAM juga. Mungkin Komnas HAM mendistribusikan. Jadi kemungkinan seminggu yang lalu ya, itu terakhir kalinya teror gitu. Karena saya juga menyampaikan kepada keluarga Sudirman, sudah sampaikan saja kepada polisi-polisi yang datang, bahwa kedatangan mereka itu membuat ketakutan, dan akhirnya keluarga melaporkan ke Komnas HAM. Saya katakan seperti itu, akhirnya keluarga mungkin menyampaikan ke
polisi yang berjaga di depan rumah mereka. Kemungkinan seperti itu, Mbak, karena waktu itu kebetulan ada Komnas HAM, jadi silahkan deh cerita sendiri, tidak saya dampingi karena yang mengalami kan keluarga, bukan saya. Di sisi lain, Saka Tatal, mantan narapidana dalam kasus tewasnya Vina, kembali diperiksa. Dalam penuturannya, Saka Tatal dimintai sejumlah keterangan terkait 3 daftar DPO. 2 diantaranya belum terungkap keberadaannya. Seperti diketahui, dari daftar 3 DPO, hanya Peggy Setiawan alias Egy Perong yang berhasil ditangkap aparat kepolisian, sementara 2 lainnya mendadak ditiadakan. Lantas, seperti apa kesaksian Titin Prilianti selama mengikuti persidangan dalam kasus tewasnya Vina dan Eki sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2017 silam? Benarkah daftar DPO sebelumnya berjumlah 4 orang? Jadi kalau hasil dari pemeriksaan kemarin itu merupakan kelanjutan dari ditemukannya DPO Peggy, tetapi tetap mengacu kepada BAP yang 2016-2017 gitu. Hanya saja sekarang di BAP yang saat ini Saka Tata mengatakan kalau pengakuan itu timbul karena dia mendapat perlakuan dianiaya, disiksa, disuruh minum air seni di Polres Kota Cirebon. Nah, kalau di 2016 kan pengakuan itu tidak muncul. Nah, yang BAP sekarang itu, permintaan keterangan sekarang itu muncul mengenai penganiayaan yang dia alami. Kemudian ketika penyidik juga menyatakan di dalam BAP itu mengenai hal-hal lainnya, yaitu karena mengenai perbuatan yang dituduhkan, Saka juga menjawab karena terpaksa diakui karena saat sidang digiring harus sesuai dengan BAP gitu. Oleh majelis hakim digiring harus sesuai BAP. Jadi bukan pengakuan murni, karena waktu itu juga kan dia masih 15 tahun, Mbak. Gitu. Kalau dari pemeriksaan kemarin ya, Mbak, hasilnya. Kalau masalah DPO dari awal saya nggak pernah berkomentar, Mbak, karena DPO itu sejak awal juga kan oleh terlapor Bapak Rudiana, DPO itu sudah ada nama sebelum melakukan pemeriksaan pelaku. DPO itu sudah ada 4, ada Andika, ada Dani, ada Peggy, ada pokoknya 4 lah gitu yang diumumkan DPO kan akhirnya 3, Andikanya nggak ada. Andika itu akhirnya dijadikan 1 ke aliasnya Rivaldi, terdakwa yang lain. Nah, kemudian di bagian lain juga muncul lagi DPO lagi gitu. Ada nama baru lagi Panji. Jadi saya sendiri nggak pernah interest pada yang namanya DPO karena di persidangan pun tidak pernah dibahas masalah DPO secara masif. Hanya kenal sama ini enggak, udah selesai gitu. Tidak ada pembicaraan maupun tuntutan hakim yang itu untuk menghadirkan DPO atau menyatakan DPO ini kemana gitu. Jadi DPO itu sejak awal tidak dibicarakan secara masif, Mbak, di persidangan. Hanya dalam putusan memang dicantumkan 3 DPO itu, Andi, Dani, dan Peggy di halaman 126, di halaman 127, di halaman 134 memang dicantumkan nama DPO, tapi tidak pernah dibicarakan secara masif mengenai perbuatan yang dituduhkan. Saka juga menjawab karena terpaksa diakui karena saat sidang digiring harus sesuai dengan BAP gitu. Oleh majelis hakim digiring harus sesuai BAP. Jadi bukan pengakuan murni karena waktu itu juga kan dia masih 15 tahun.